Kalau masih kehidupan ibu dulu ya, ibu dulu tuh banyak keuangan karena banyak punya usaha bisnis, macam-macam bisnis ibu tuh dulu. Ibu juga kerja di marketplace, dunia sekuler, ibu juga punya usaha sendiri. Jadi berkelimpahan materi ibu itu dulu, ngerti ndak? Coba ya, dengar kalian, ibu nih mau kesaksian sedikit nih tentang perjalanan hidup ibu. Ibu dulu tuh banyak uang, karena ibu merasa banyak uang, kuku ibu aja, dengar, kuku ibu aja ibu nggak potong sendiri loh, ibu motongnya di salon. Coba suruh orang salon yang potong kuku ibu, saking banyak duitnya ibu. Ya, memasang kitek di tangan ibu aja, ibu nggak masang sendiri, ibu suruh orang salon yang masang kutek di tangan ibu, di kuku ibu itu. Coba. Itu karena bingung tuh, uang mau digunakan untuk dikemanain. Uang dihabiskan hanya untuk kepentingan diri sendiri, seperti itu, mempercantik diri, mempercantik manusia jasmani di luar, mempercantik yang di luar. Sudah rambut ibu panjang, lurus semampai dulu itu ya. Tapi masih kurang, rambut ibu panjang. Selalu datang ke salon, rambut ibu sambung. Supaya tambah panjang rambut ibu, bayarnya mahal loh. Satu ikat rambut tuh berapa dulu? 300.000. Satu ikat, satu helai. Bayangkan dalam berapa helai rambut ibu ini kalau dipasang itu banyak itu. Sampai berjuta-juta bayar untuk nyambung rambut loh. Supaya rambut ibu tambah panjang. Sudah panjang sepinggang, kurang panjang, kurang puas. Panjang lagi sampai ke kaki. Peribahasanya tuh. Dipanjangin lagi lebih dari pinggang. Ya. Belanja pun nggak pernah ibu mau belanja di pasar. Ngerti? Beli kangkung, beli daun singkong, beli ikan, ibu selalu beli di mall, supermarket, swalayan. Nih ya, ibu cerita nih. Oh, ini cerita ini bukan supaya kita untuk kembali ke masa lalu. Supaya ini pembelajaran, pengalaman hidup kita. Gitu, supaya kalian tuh, ketika mendengar kesaksian ibu, kalian semakin dibangkitkan dan semakin semangat hidup kalian supaya, oh iya ya, aku harus bisa berjuang keluar aku dari situasi seperti ini. Ya. Nah, terus apa lagi? Selain harus belanja di tempat mal-mal, nggak pernah mau beli di pasar. Setiap kali belanja itu ya, tanya berapa harga ini, itu tanpa banyak tawar, tanpa banyak tanya. Berapapun harganya tetap ibu beli, nggak pernah ibu tawar-menawar harga itu. Ya. Karena selalu ada uang di dompet. Nggak cukup kurang di dompet tuh, kadang sampai 5 juta, ada 10 juta di dompet itu. Belanja itu bisa sekaligus habis hanya untuk ke salon, merawat, mempercantik manusia yang di luar. Tubuh jasmani yang di luar yang dipercantik terus dipercantik, tapi tidak pernah memikirkan juga untuk memperbaiki, memperbaharui manusia, roh kita, manusia batiniah kita yang dari dalam, yang inner beauty itu kita tidak pernah dipikirkan. Nah, itu soal mempercantik diri. Terus apa lagi? Kalau beli makanan itu nggak cukup satu macam menu, ibu. Sudah beli ayam, dimasak-masak pepes. Kurang masih, harus dimasak, dibakar lagi. Sudah digoreng, sudah lengkap lah di meja makan itu, makanan. Kayak gitu, semua lengkap. Setelah itu, masakan kita itu, semua terhidang di meja makan tuh, dimakan oleh tamu-tamu, teman-teman ibu yang datang. Setelah nggak habis, dibuang. Nggak habis dibuang. Kayak gitu ya. Masak nasi pun, coba dengar kalian baik-baik ya. Inilah kesombongan ibu ya. Kesombongan masa-masa lalu, masa-masa jaya, masa-masa berduit. Coba lihat. Karena alasan untuk kesehatan. Takut kita berpenyakit. Jadi cara berpikir ibu, pola pikir ibu, dan gaya hidup ibu nih seperti ini masa-masa itu. Nah, setiap kali masak nasi, kalau lebih dari beberapa hari, itu nasi harus dibuang. Karena dengan alasan nanti bau, beracun, kena kabel apa, Magicom, bau nasi, nanti akan menyebabkan kesehatan ibu. Nah, itu cara berpikir ibu dulu begitu, selalu begitu ibu. Makanya kenapa nasi selalu ibu buang-buang dulu itu. Tuh, setiap kali ada lebih nasi dibuang, saking menjaga kesehatan ibu. Ya boleh kita menjaga kesehatan, tapi kan kalau kita cuma menjaga kesehatan, namun kita tidak pernah menjaga manusia roh kita yang di dalam, kayak gitu loh. Ada nih orang juga, saking menjaganya kesehatan,
sampai kemana-mana, membawa air sendiri, tidak pernah mau gabung air dengan minuman orang lain, membawa air sendiri, membawa sendok sendiri, makan di luaran pun misalkan harus pakai sendok sendiri, saking menjaga kesehatan, bawa air minum sendiri, sampai waktunya misalkan sakit, tiba-tiba sakit, kecewa dengan Tuhan, ngomong sama Tuhan, kenapa aku jadi sakit begini? Misalkan batuk-batuk, nggak berhenti-berhenti batuk-batuk, bertahun-tahun, batuk-batuk, misalkan begitu. Nggak berhenti-berhenti, padahal aku ini sudah menjaga kesehatanku sedemikian rupa. Bawa sendok, bawa air minum sendiri, misalkan nggak mau. Akhirnya sampai sakit juga kecewa dengan Tuhan karena tidak kunjung-kunjung sembuh. Sampai misalnya meninggal dunia. Apa sudah kita saking menjaga kesehatan, namun kita tidak pernah mau berubah dan bertobat. Kenapa yang menyebabkan batuk-batuk di leher kita misalnya? Padahal Tuhan beritahu, kamu harus bertobat, kamu harus berubah dari batuk-batukmu. Karena apa? Karena kamu sering membicarakan orang. Tuhan bilang, kamu harus bertobat. Kamu harus berubah supaya kamu stop tidak membicarakan keburukan dan kekurangan orang lain lagi. Nah, akhirnya kamu menjadi kecewa dengan Tuhan. Tidak pernah sadar kenapa terjadinya sakit penyakit begitu. Padahal sudah sedemikian rupa menjaga kesehatan. Ya, karena apa yang di dalam hati kita, karakter kita tidak diperbaiki, tidak mengalami pembaharuan. Semua kita harus belajar kok. Ibu juga ngomong kayak gini nih, berjuang juga untuk belajar. Tapi ibu cepat sadar gitu. Berdoa dalam hati kita, minta ampun sama Tuhan. Sadar kita. Jangan kita setelah melakukan kesalahan, kita nggak sadar-sadar juga. Nggak pernah merasa salah, misalkan menuding orang lain yang selalu salah. Namanya dosa itu dalam 24 jam kegerakan kita nggak sadar kadang. Yang kita lakukan dalam setiap gerak-gerik kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, makanya kita harus bertobat setiap hari. Ya. Selalu suka buang-buang makanan, buang-buang nasi. Nah, ini Ibu menjelaskan ya tentang perjalanan kehidupannya Ibu sampai dengan Tuhan merubah dan mengubah pola pikir, cara pandang, cara berpikir, mindset kita itu Tuhan ubahkan. Itu tidak mudah. Dengar ya, tidak mudah. Ngerti kalian? Tidak gampang. Bagaimana kita bisa bangkit keluar dari pola hidup, gaya hidup kita seperti itu. Gaya hidup yang glamor. Gaya hidup yang berkuasa, gaya hidup yang banyak duit. Itu tidak gampang. Tidak mudah keluar dari zona kehidupan seperti itu. Makanya kenapa Ibu itu pernah stres, pernah depresi. Pernah juga mengakhiri hidup dengan berbagai-bagai macam cara. Karena apa? Karena stres ketika sudah tidak ada duit. Bagaimana besok bayar ini dan itu? Gitu. Utang ini dan itu yang harus dibayar, harus dilunasi. Akhirnya jadi depresi, jadi stres pikiran, mikirkan bagaimana supaya mendapatkan uang besok untuk bayar ini dan itu. Nah, padahal di saat banyak duit itu tidak pernah berpikir, hemat. Tidak pernah berpikir untuk menggunakan uang kepada hal yang prioritas, kepada hal yang lebih terpenting. Tidak pernah berpikir gitu, pokoknya merasa ada uang di dompet banyak, gimana caranya lapar mata, tujuan ke mall hanya untuk beli satu macam, satu merek, tahu-taunya sampai di mall habis duit. Beli macam-macam yang dibeli, pulang sampai di rumah baru nyesal. Kemana uangku tadi ya? Sekian juta, kok sudah habis ini? Baru rasanya kehilangan uang, kehabisan uang. Kayak gitu karena lapar mata. Pengen beli ini, beli itu, itulah kedagingan yang dipelihara terus daging kita. Tidak pernah merasa puas. Itu tidak mudah loh. Keluar dari kehidupan seperti itu, kita bangkit dari kehidupan yang serba ada keuangan yang kita pegang di tangan itu loh. Ya, sampai kita bisa merasakan berterima kasih dengan ucapan syukur pada saat ya uang Ibu habis, uang di tabungan nggak ada, emas Ibu habis, semua dulu Ibu jualan emas selain jualan emas tuh kan di badan Ibu tuh banyak emas, kalung Ibu aja nggak cukup satu pasang kalau di leher Ibu kalung itu, gelang aja gelang sampai pakai gelang kaki Ibu dulu itu, cincin aja semua jari Ibu
Semua ada cincinnya loh dulu itu. Akhirnya kan apa? Tuhan ubahkan hidup ibu. Tuhan murnikan ibu. Tuhan kikis hidup ibu. Tuhan kembalikan. Kembali dari nol lagi. Supaya ibu tetap selalu melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu bersukacita, selalu bersyukur. Selalu tidak lupa dengan Tuhan. Di saat ibu makan nasi basi pun, ibu pernah beli beras hanya pakai uang recehan aja. Saking alternatif terakhir ibu sudah tidak punya uang tuh, masih ada sisa uang recehan. Sampai dengan uang recehan ibu sudah habis. Nah itu perjalanan. Ibu makan nasi basi, ibu makan. Singkong gorengan yang ibu beli sudah berminggu-minggu itu ibu goreng lagi, ibu makan itu. Coba zamannya masa-masa sombong, masa-masa banyak duit kan semua diserba dibuang. Nasi aja dibuang dengan alasan takut kena penyakit nanti ibu. Makanya nasi yang ada di Magicom aja lebih dari 2 hari 3 hari aja ibu buang terus. Tapi coba apa dengan situasi sekarang ini? Karena ibu sudah melewati proses pembentukan Tuhan seperti itu. Ya, ibu sudah tidak lagi memikirkan gengsi, rasa malu lagi. Kalaupun ibu bisa diundang nih oleh teman-teman untuk makan di restoran, di rumah makan. Kalaupun ibu nggak habis ya di sana itu, ibu bungkusin, nggak punya rasa malu ibu. Ibu bungkusin, ibu bawa pulang. Masih bisa nyambung lagi makan di rumah. Kalau dulu apa malu ibu? Tiba-tiba ibu nggak habis makan kok ibu bungkus bawa pulang. Jangan harap ibu bisa seperti itu dulu itu. Karena ibu banyak uang waktu itu. Coba sekarang ini. Ya, karena ibu selalu berpikir masih banyak orang di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan itu kelaparan mereka. Tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa beli baju, makan, cari makanan di bak-bak sampah. Mereka itu, ibu selalu berpikir melihat seperti itu. Makanya ketika ibu mau buang semuanya nasi, makanan apapun, ibu sangat berpikir panjang. Karena masih banyak orang yang kelaparan di luar sana yang membutuhkan makan. Kayak gitu. Mau ibu metik-metik sayur. Sampai pernah juga ibu diproses Tuhan. Pertama kali melayani kalian itu. Awal-awalnya sudah ibu tuh sempat kehabisan keuangan. Ibu mencari sayur di sampah-sampah di pasar-pasar itu. Coba kalau dulu gengsinya apa? Luar biasa. Gengsi tinggi. Selalu rasa malu. Berjalan kaki pun pakai sandal jepit dulu ibu malu. Ya, ke pasar pun ibu, walaupun ibu bisa sekali-kali misalnya ke pasar, masih pakai sepatu selop ventopel yang tinggi itu ibu. Sebagaimana orang jalan ke mall itu. Ya kalau sekarang, nggak pernah ibu memikirkan lagi, ibu mau jalan kemana pakai baju kaos kah, pakai sandal jepit kah? Nggak pernah ibu rasa memikirkan begitu lagi gengsi. Mau jalan kaki kah? Nggak pernah terlintas lagi dalam benak pikiran ibu tuh. Yang ibu pikir tuh bagaimana supaya sukacita, damai sejahtera itu ada di dalam batin ibu. Karena itulah sulit dicari di dunia ini. Tidak kita bisa temukan melalui berbagai cara apapun. Damai sejahtera yang ada dalam hidup kita itu yang diciptakan karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak pernah temukan dimanapun. Ya itu aja yang ibu pikir. Makanya saat sekarang pun kadang-kadang ibu aja bisa loh nggak ada uang di dalam dompet ibu pun. Tapi ibu kan selalu tetap bersuka cita. Tidak pernah memikirkan hal-hal yang mencari jalan pintas. Damai sejahtera karena ibu pikir ya Tuhan tuh selalu pasti ada menyediakan melalui cara-cara Tuhan itu. Tuhan memelihara kita melalui cara-cara Tuhan. Nah, ngerti? Makanya kenapa dari sekarang yang perlu diperbaikin adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pengenalan kita dengan Tuhan supaya sampai waktunya Tuhan datang menjemput kita. Tuhan kenal kita. Dan nama kita tertulis di dalam kitab buku kehidupan. Dia kenal kita semuanya. Ngerti? Ya? Semuanya kekal. Neraka juga kekal. Sorga juga kekal. Kalau kita sudah terlanjur meninggal dunia, sebelum meninggal dunia kita ada dosa yang kita belum bertobat. Tidak bisa kita dikeluarkan dari neraka sana. Pasti kekal kita tinggal di dalam neraka sana. Ngerti enggak? Kalau ibu ini tidak pernah berhenti, koar-koar. Mau duduk sambil tidur, sambil berdiri, di jalan, di motor, di mana selalu koar-koar mulut ibu. Karena apa? Karena ibu takut nanti tempat kita di neraka sana. Gitu. Makanya kadang-kadang ketemu orang yang memang enggak suka dengar mulut ibu, malah justru tambah stres dia. Bukannya tambah dia bertobat dan berubah. Kalau orang mau berubah, punya hati yang ingin bertobat, dia pasti akan senang dan suka untuk mendengar hal-hal mengarahkan dia kepada jalan yang benar. Supaya dia memiliki tempat di kerajaan sorga nanti. Bukan tambah dia ngelawan, bukan tambah dia berontak. Paham tak? Ya, harusnya kita
berjuang, aku pasti bisa mencari jalan yang benar itu. Bangkit untuk berubah dan bertobat dari kesalahan kita. Ya, ibu ini terlalu melewati perjalanan hidup yang terlalu sakit. Diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, diukir Tuhan tuh sakit. Sudah mengalami semua. Lapar nggak lapar sudah ibu alami. Tidak pernah ibu satupun sampai hari ini punya teman untuk curhat. Ibu nih nggak suka curhat dengan manusia. Dengar kalian baik-baik. Nggak pernah suka curhat dengan manusia. Ya, ada masalah apapun terjepitnya, ibu seperti apapun terpuruk, ibu seperti apapun, ibu selalu curhat dengan Tuhan. Kalau bisa ibu di dalam kamar nangis sejadi-jadinya ibu curhat dengan Tuhan. Mau ada orang yang menyakiti ibu pun gitu, ibu curhat sama Tuhan. Ibu laporan, ibu ngadu sama Tuhan. Nggak pernah melapor mengadu kepada manusia. Biarlah pembelaan itu datang dari Tuhan. Karena apa? Tuhan tuh paling tahu sampai kedalaman hati kita. Dia yang paling tahu, Tuhan itu. Ya, Tuhan tuh paling suka. Ada apa-apa kita, masalah apapun kita, curhatlah sama Tuhan, ngadu sama Tuhan. Menangislah kita di hadapan Tuhan. Walaupun kita nggak bisa berkata-kata, Tuhan mengerti bahasa tangisan air mata kita. Itu Tuhan tampung di bait kirbatnya. Ya, ada banyak cara kuasa kegelapan tuh. Memakai siapapun saja yang untuk meruntuhkan iman kita. Yang ingin menggagalkan visi misi Tuhan melalui hidup kita itu. Supaya kita itu tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, tidak bisa bangkit. Supaya kita tuh selalu kembali ke masa lalu, diseret, dialihkan, digiring kita untuk keluar dari panggilan Tuhan. Siapapun itu bisa dipakai oleh iblis untuk meruntuhkan iman kita, untuk membawa kita keluar dari panggilan Tuhan. Ya, tapi kalau kita punya Tuhan yang besar, ya udah, masa bodoh aja. Karena apa? Kita tahu kebaikan Tuhan yang pernah kita alami dalam hidup kita. Bagaimana proses Tuhan? Tuhan membawa kita keluar dari Mesir itu untuk mencapai garis finish. Masuk ke dalam perjanjiannya Tuhan itu, ke tanah perjanjiannya Tuhan. Kita sudah pernah merasakan, ngapain kita mau pusing, mau urusan. Yang penting kita terus melangkah maju, berjalan. Iya, karena hidup kita ini semua di tangan Tuhan kok. Hidup kita ini, Tuhan yang menentukan hidup kita ini. Paham enggak kalian? Ya, Bu Siti, Sis Alo. Hidup itu nggak ada yang enak kok menjalani hidup itu. Semua orang tuh sakit perjalanan hidup itu. Tapi kembali ke diri kita, kita mau nggak berjuang, merubah nasib, merubah hidup, merubah karakter kita, merubah semua kelakuan kita. Ya memang nggak gampang sih. Namanya kita semua manusia di dunia ini, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yang aslinya kan kita manusia ciptaan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hanya karena pelanggaran dan dosa kita, dari sejak keturunan Adam dan Hawa, manusia pertama itu kan kita jadi jatuh ke dalam dosa. Hilang kemuliaan Tuhan. Terputuslah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini, Tuhan ingin kita kembali lagi bertobat. Kembali lagi memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan itu. Melalui apa? Roh kita yang dibangkitkan. Dikembalikan kita supaya apa? Supaya hubungan kita pulih kembali dengan Tuhan yang telah rusak tadi, yang telah terputus. Kita kembali lagi. Ya, supaya apa? Bapa mengenal kita, Tuhan mengenal kita. Nama kita tercatat dan tertulis dalam kitab buku kehidupan itu. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, kita juga terangkat, kita juga diselamatkan. Kalaupun belum sampai waktunya kita nanti menyaksikan suasana situasi kelaparan, penganiayaan, penyiksaan nanti. Ya, ada banyak hal nanti. Penyiksaan, pemaksaan dalam hal-hal apapun itu nanti harus kita mengikuti tanda-tanda binatang itu nanti yang muncul dari dasar lautan itu, binatang naga, setan iblis. Iya kan? Nah, tiba-tiba plek kita meninggal dunia. Itu loh pertanyaannya. Apakah kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan itu, sudah bertobat kita dari dosa kesalahan kita? Halo, dengar baik-baik. Makanya kenapa ibu ini tidak pernah berhenti saat kegerakan 24 jam kita nih, ibu selalu menyampaikan hal ini kepada kalian supaya apa? Dari sekarang selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Pastikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang terangkat, masuk dalam pengangkatan. Paham enggak? Tuhan kenal kita.
Oh, bilang Tuhan, ini anakku, aku kenal dia. Iya kan? Kayak gitu. Sambil kita melakukan kegiatan hari-hari kita dalam kegerakan 24 jam kita, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dimanapun keberadaan kita. Ya, hati kita selalu terpaut dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Paham nggak kalian? Ya, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Melalui apa? Doa-doa kalian. Walaupun sedang cuci piring, sedang masak, nyapu. Halo, harus terpaut dengan Tuhan. Walaupun tidak bersuara, mungkin dalam hati. Dalam hati. Ngomong sama Tuhan, minta ampun. Memohon pengampunan selalu kepada orang yang menyakiti kita. Baik kita pun yang sering menyakiti orang, melukai orang, juga kita selalu memohon ampun atas setiap apa yang kita lakukan, kadang sengaja maupun sengaja tidak sengaja, tidak hilapnya kita. Kadang dalam 24 jam kegerakan kita ada kesalahan dosa yang kita lakukan tidak kita sadar di hadapan Tuhan. Ya. Pastikan semua kita, ya, walaupun manusia tidak melihat, tapi para malaikat Tuhan menonton. Menonton Yati, malaikatnya nonton Yati lagi cuci piring. Ibu Aloh lagi masak. Ibu Siti lagi ngepel lantai. Itu apa yang dikerjakan setiap hari. Dimulai dari sederhana itu. Ketika apa kalian selalu terpaut dengan Tuhan. Selalu mengucap terima kasih, mengucap syukur. Ya kan? Memperbaiki diri kalian sambil berjaga-jaga. Ya kan? Sambil menjalani hidup ini di dunia ini. Bergerak keluar masuk. Ya kalau Yati belum bisa bergerak keluar masuk. Selalu harus dipantau, dijaga, pintu harus ditutup. Kecuali pintu terbuka, Yati keluar masuk lalu bisa kembali pulang ke rumah, gak apa-apa. Ini enggak dia. Hidup-hidupnya seperti itu. Ya kan? Oh, Ti. Ya lo. Pastikanlah semua kita masuk dalam kelompok yang terangkat. Takut kan kita kalau Tuhan gak kenal kita. Gak kenal kita sebagai anak-anaknya. Kita nggak memiliki tempat di kerajaan sorga kan takut. Karena itu kekal. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nanti kalau sudah terlanjur di neraka sana nggak bisa. Biar kita ngomong tolong. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Kalau kita sudah di neraka itu nggak bisa Tuhan mau tolong kita keluar. Kita dari neraka kekal itu. Ya saat ini. Makanya saat ini diberitahu. Paham nggak? Diberitahu, didengar, dipraktekkan, diikutin. Ya. Menjadi pribadi yang bijaksana, dia selalu berjaga-jaga dan berdoa, bersiap-siap, selalu bersiap-siap sambil mengamati tanda zaman, sambil memperhatikan situasi keadaan dunia ini. Sementara kita juga setiap hari beraktivitas, melakukan pekerjaan kita, kegiatan kita setiap hari. Namun yang tidak orang melihat dan tidak manusia tahu, itu kalian selalu terpaut dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Paham? Sering berdoa, ucap terima kasih. Ya. Berterima kasih sama Tuhan melalui pujian kalian. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan aku kekuatan, kesehatan, umur panjang sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Biarlah kerohanian kita, roh kita selalu terbangun dan tidak menjadi pribadi yang tidur. Roh kita tidak menjadi tidur, kerohanian kita tidak menjadi tidur. Ya. Selalu berapi-api, selalu bersemangat, bergairah karena ada sukacita Tuhan di dalam kalian. Ada antusiasnya di dalam hidup kalian. Jangan letih lesu, males, gak bersemangat, gak bergairah menjalani hidup ini. Paham, Dati? Iya, harus bersemangat. Sakit itu nanti berteriak loh kalau terlanjur kita di neraka. Tolong, siapa yang tolong kita? Makanya saat ini ketemu sama ibu kan diberitahu oleh ibu. Iya kan? Gitu, supaya diperbaiki manusia batiniah, manusia roh kita tuh. Karena kita berasal dari Tuhan yang menciptakan kita manusia. Dia menghembuskan napas kehidupannya sehingga kita menjadi manusia yang hidup. Kita kan sebelumnya kan dari debu dan tanah, tubuh jasmani kita. Makanya nanti kembali ke debu dan tanah. Kembali ke kuburan sana. Kalau kita meninggal dunia misalkan, kita dikubur di sana. Tidak berguna lagi tubuh jasmani kita. Ya kan? Makanya terpenting yang selalu diberi makan adalah manusia roh kita, karena itulah yang akan nanti kembali pulang. Kita ini diciptakan dari debu dan tanah tadinya.
Tapi kita tidak bisa belum menjadi hidup kalau tidak ada hembusan napas roh Tuhan ke dalam hidup kita. Ya lo, Ti? Halo, nih tadi Ibu sudah banyak bicara loh, Bu Siti. Ya, apa yang kalian tangkap dari pembicaraan Ibu? Apa, Bu Siti? Ayo, latih untuk membangun manusia roh kita. Ayo, bicara apa Ibu? Banyak tadi pembicaraan Ibu itu, ayo. Tentang apa Ibu bicara? Nah, dibawa kemana? Pikirannya tadi, ayo, terkonek sama Tuhan gak ini? Dibawa kemana tadi pikiran Bu Hanpian nih? Pandangan Bu Hanpian dibawa kemana? Pendengaran kalian? Hah? Alam. Apa? Alam. Bicara apa tadi? Surga. Nah, terus? Kalau di sana nanti kita disiksa kayak panas. Nah, disiksa kayak dalam api neraka, rasa disiksa. Gitu. Disiksa di api neraka. Udah di apa ngegantiin tuh ngagangnya di mandi laut air panas banget di dunia ini tuh panas pada rasa terbakar rasanya badan. Dulu emang rasa ada lagi tuh nah ada kaum nyambung lagi. Rasanya badan nyawanya ada lagi. Kerangka badan. Kada kau dibawa lagi kerangka. Siti itu ada lagi zaman dulu Sidin. Ada gambaran Sidin menangnya di sana situ. Dulu kada 40 tahun semalam tuh di lapangan terbang yang baru kasih lapangan terbang hari itu 4 tahun berjalan kaki lewat di mana ya Jakarta Utara. Tapi ulun singgah di lapangan halaman rumah dan itu nah duduk ulun itu ulun jam 1 malam keluar ulun sendirian. Jam 1 malam tuh keluar ulun sendirian apa panas bener di dalam rasa panas ke dalam lembah hutan tuh. Ada yang membuka hutan dia di muka situ tapi tenggelam deh kayak apa yuk batang-batang tuh di mulai gempa semalam tuh nah tenggelam situ banyak hati dia tenggelam suruh Sidin duduk pakai Sidin mandi lah kami tenggelam di sini nah ada semua ke situ semalam tuh semua dalam benar gitu ada pelataran sedikit kayak itu nah itu naik ya Sidin ulun sama hati bercabat kayak ini. Aku di sini cawat aja sih dan ganti aja baju aja. Ada turun kemana kita nih turun kemana pada tahu sih dan mana bahagia itu pada tahu juga ada usuk dia pada tahu. Di situ semalam itu pagar kan ketutup aja sih dan itu dibukakan ada yang dibukakan loh. Betul belum tadi ada pulang buka tuh mak aja. Kada ada orangnya, Mama Pian kada ada lagi di sini. Mama Pian di jualan di Banjarmasin rumahnya. Tapi di dalam rumah sakit Islam ada rumah sedikit jualan di seberang pada bapaknya Seren jualan. Kalau di kampung tuh jualan di muka rumah siapa semua tuh. Oh, Bu. Rumah di Gimba. Oh, Bu. Permisi dulu, Ibu potong dulu lah. Pembicaraan Pian. Supaya kada lawas-lawas kita. Ini kan sebentar kita mau selesai. Nah, coba Pian menyambati ini aja. Apa yang Ibu pander tadi panjang lebar. Nah, itu Ibu jelaskan. Coba, nggak usah kemana-mana dulu pepanderan. Lah. Pian jelasin dulu. Yang Ibu panderi apa tentang apa tadi. Coba. Kada usah berpandir kemana-mana dulu. Yang Ibu takun, yang itu Pian jawab. Yang Ibu tanya, yang itu Pian jawab. Ayo, tentang apa tadi yang bicara Ibu? Supaya Ibu nih cepat berhenti nih. Ibu sudah mau tutup nih. Ayo.
Kedingat lagi gue. Kedingat? Tuh, putus dibawa orang. Terus Yati tentang apa, Ti? Subuh. Kayak subuh. Tuhan. Tuhan Yesus. Alam gua. Apa? Alam gua. Alam roh. Iya, harus roh kalian tuh harus diperbaiki hubungan dengan Tuhan. Mendengar kok tuh bicara lah. Anunya sih Den. Makan aja terus sejak. Jadi lu nih kuliah jawab lah. Yang mati ulun kada ada. Ibu tuh udah ada makan. Ibu tuh cuma mencari itu ke penatapan, kediaman, cuma penatapan sidin hancur kayak itu nah. Di semalam tabrak, apakah nggaknya tabrak bangunan kah? Apakah dia tahu juga lu nih cabuti orang rumah sidin di halaman. Iya. Bu Siti, mohon maaf Bu Siti. Nanti kita sambung lagi lah. Ini kan sebentar mau ditutup oleh Ibu karena Ibu masih banyak kerjaan yang lain ya. Sekarang Ibu mau tanya. Ayo loh, bicara apa tadi Ibu? Bicara apa Ibu tadi? Masak gua yang cuci pakaian. Masa itu terus yang dijelasin, yang lain-lainnya apa? Cuci pakaian buai. Belajar menangkap apa yang ditanya Ibu, apa yang dibicarain Ibu lah kalian ya. Ti, kenapa letih lesu gitu Ti? Coba lihat ya Ti nih. Perubahannya gratis nih selama 8 hari di jalan Ti. Coba lihat sudah kurus begituan. Ya lo hirang, lihat kakinya luka-luka itu nanti disikat itu kukumu itu disikat lagi bersih-bersih Ti ya. Nggak usah yang mikir-mikir mau kembali hidup di jalanan kayak gitu tuh. Nggak ada arah tujuan hidup terus-terusan begitu Ti. Diperbaiki hidup tuh supaya apa? Supaya punya tempat di sorga aja. Toh di dunia ini makan juga makan. Mau minta beli kue juga Ibu belikan kue. Kalau Ibu ada duit, ya kalau Ibu nggak ada duit nggak bisa dipaksa. Ibu aja nggak makan kue kalau nggak ada duit. Ya loh. Nah, terus ini aja bisa Ibu kasih uang pian ke sampian nabung. Paham enggak? Walaupun kada banyak, dikasih berapa-berapa gitu, disimpan, ditabung, terus nggak tahu apa duitnya. Lalunya. Disimpan sampai bertahun-tahun buruk juga duit. Banyak rayap situ, banyak semut di situ, dikumpulinya. Misalnya Ibu kasih duit. Semalam kayak gitu. Ya loh. Dapat ular kanca tuh jadi terkajut sih itu nggak boleh gitulah hidupnya. Harus mikir hidup tuh. Coba kalau kalian tuh sudah Ibu lihat, Ibu nilai kalian tuh sudah benar-benar sudah sembuh pulih, benar-benar total gitu pulih ya. Pintu tuh untuk apa harus ditutup terus? Kalau kalian tuh keluar masuk kayak Alu nih lihat. Si Alu sering Ibu suruh buang sampah keluar masuk, tapi dia pulang kan masuk dalam rumah kan habis buang sampah. Nah itu bagus sudah yang kayak gitu. Jangan selalu Ibu tuh mikirin terbuka sedikit pintu lengah sedikit langsung hilang kalian nggak tahu batang hidungnya kemana. Ya kan? Pulangnya nggak kayak tahu, gitu loh. Dia pulangnya nggak tahu Ibu mantap gitu. Pulangnya ya Tia. Apalagi kalian mau ngomong apa? Itu juga. Sudah itu aja ya. Ya udah sharing kita, perbincangan kita mungkin sampai di sini dulu ya. Tuhan memberkati kalian. Ya diberkatilah hidupmu. Bangkitlah hidupmu. Tuhan sembuhkan dan pulihkan hidupmu saat ini. Roh Kudus menolongmu, Roh kebenaran menolongmu, Roh Suci menolongmu. Roh Tuhan, Roh Allah menolongmu, ya. Diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan mengenal engkau. Sehingga sampai waktunya engkau juga diselamatkan. Seluruh keluargamu, satu orang bertobat, seisi keluargamu pasti diselamatkan. Demikian juga untuk Yati, berikan kekuatan bagi Yati. Juga sukacita dan sejahtera buat Yati. Yati juga diselamatkan. Aluh juga semakin hari semakin diperbaharui hidupnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. Ya, Tuhan berkati kalian.